Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Bencana alam terjadi akibat peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam. Bencana membawa berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, sampai dampak psikologis. Guncangan gempa mencapai 8,7 skala Richter. Kota Gunung Sitoli, ibu kota Nias, dalam sekejap porak-poranda. Sebagian besar bangunan hancur akibat getaran hebat. Ratusan jiwa menjadi korban karena tertimpa reruntuhan bangunan atau rumah mereka. Diperkirakan masih ratusan orang lagi menjadi korban tertimbun di bangunan yang rubuh. Sick and injured children and their families still waiting for treatment in Nias, the Indonesian island worst hit by last week's earthquake. UNICEF has already helped to airlift hundreds of casualties to safety, but many more still need help. Routine healthcare has come to a virtual standstill as local medical workers fear further tremors and are staying at home. UNICEF is distributing emergency health kits and other aid. Penilaian status gizi pada kondisi yang gawat darurat, terutama bencana alam, berperan penting untuk menurunkan resiko penurunan status gizi pada kelompok rentan. Pemberian makanan dan juga asupan gizi yang tidak tepat pada kelompok tersebut dapat meningkatkan resiko kematian, terutama pada kelompok bayi dan juga kelompok anak yang menderita kekurangan zat gizi. Ada 5 parameter yang bisa digunakan untuk penilaian status gizi pada kelompok anak usia 0-24 bulan. Yang pertama, indeks berat badan berdasarkan usia. Yang kedua, indeks panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia. Yang ketiga, indeks berat badan berdasarkan tinggi badan. Yang keempat, indeks lingkar kepala. Dan yang kelima, indeks lingkar lengan atas. Dalam penanganan bencana alam, makanan berperan penting untuk mencegah penurunan status gizi bagi korban bencana alam, terutama pada kelompok rentan, yaitu anak yang berusia 0-24 bulan. Oleh sebab itu, makanan yang diberikan kepada mereka harus mengandung zat gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Dan panduan untuk melihat kecukupan gizi bagi anak usia 0-24 bulan ini dapat dilihat langsung dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, yaitu angka kecukupan gizi. Setelah melakukan pengukuran dan penilaian status gizi, serta menetapkan standar kebutuhan dan menyusun menu, selanjutnya kita perlu melakukan rencana konseling dan edukasi bagi ibu menyusui. Berikut adalah rencana terkait program konseling dan edukasi PMBA bagi ibu menyusui. Yang pertama yaitu kita perlu memberikan edukasi kepada ibu menyusui tentang pentingnya ASI bagi bayi mereka. ASI adalah sumber nutrisi yang sangat penting. ASI menyediakan nutrisi yang lengkap, mudah dicerna, dan membantu melindungi bayi dari infeksi melalui kandungan antibodi di dalamnya. Menyusui juga tidak membutuhkan persiapan atau peralatan yang rumit seperti halnya susu formula. Dalam situasi bencana, penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai pentingnya terus memberikan ASI eksklusif, bahkan saat mengalami stres atau kelelahan menjadi prioritas utama. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu tetap menyusui secara eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Dan selanjutnya setelah bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan akan dilanjutkan menyusui, namun diiringi dengan pemberian MPASI hingga usianya sampai dengan 2 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu ada manajemen stres dan dukungan emosional bagi ibu menyusui. Stres adalah faktor signifikan yang dapat mengganggu produksi ASI. Dan dalam situasi bencana, ibu seringkali menghadapi tingkat stres yang sangat tinggi. Karena itu, dukungan emosional bagi ibu menyusui sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi ASI. Lalu yang ketiga ada pemberian MPASI dalam situasi bencana. Untuk bayi di atas usia 6 bulan, selain ASI, mereka memerlukan MPASI untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisinya. Dalam situasi darurat, pemilihan MPASI harus mempertimbangkan ketersediaan bahan makanan dan kemudahan persiapan.
Sesuai dengan pedoman PMBA, MPASI untuk usia 6 bulan dapat diberikan berupa bubur susu, MPASI untuk 6-9 bulan berupa bubur saring dengan tekstur lembek, untuk MPASI usia 9-12 bulan berupa nasi tim, dan MPASI untuk usia 12-24 bulan berupa makanan keluarga dengan tekstur lembek. Lalu untuk usia 24 bulan ke atas dapat diberikan makanan keluarga.